Ya, pemirsa Mona Lisa, saat ini kita berada di rumah Bapak Maratua Situmorang, salah satu pemerhati pendidikan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Kota Tarutung. Beliau merasa prihatin dengan kondisi saat ini munculnya isu-isu, artinya pro kontra tentang pendirian Universitas Tapanuli Raya. Kita hari ini akan berbincang dan akan bertanya langsung bagaimana persyaratan daripada pendirian universitas dan seperti apa langkah-langkah yang harus dihadapin oleh pemerintah sendiri, juga oleh kepada masyarakat. Artinya dukungan seperti apa yang akan dibangun oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa. Artinya kondisi saat ini, bahwasanya kita ingin, masyarakat Tapanuli Utara ingin berdirinya universitas negeri yang menjadi impian anak negeri, khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Kita akan berbincang langsung kepada Pak Maratua. Pak, izin Pak, selamat sore. Terima kasih. Pak, kita ingin bincang-bincang nih terkait dengan pendirian Universitas Tapanuli Raya. Kira-kira seperti apa Pak, menurut pengamatan Bapak sebagai seorang pemerhati pendidikan, dan kira-kira apa gitu yang bisa Bapak sampaikan untuk penjernihan, untuk biar tidak ada sangka, artinya prasangka buruk terhadap apa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Bapak Nixon dan Bapak Sarandi. Artinya program-program ini untuk mencerdaskan anak bangsa dan menjadi salah satunya adalah lumbung SDM Pak ya. Ya. Seperti itu. Bapak bisa sampaikan dan bisa paparkan kepada pemirsa Mona Lisa yang terkhusus yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara maupun di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak B. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa yang diinginkan oleh kami dan masyarakat Tapanuli Utara ya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bupati. Iya. Pertama sekali bahwa orang Batak itu memang sangat menghargai pendidikan. Iya. Bahkan ada filosofi Batak menyatakan anak kokido hamoraun dia. Sampai ada lagunya Pak ya? Sampai ada lagunya. Iya, iya, betul. Itu membuktikan bahwa animo masyarakat Batak itu memang sangat tinggi dalam pendidikan. Iya. Yang kedua, ini menjadi suatu impian dari masyarakat. Telah saya katakan ada universitas negeri di daerah ini yang umum. Kenapa? Karena di sini juga dibutuhkan akademisi untuk membantu pemerintahan di daerah ini. Benar. Kalau sudah ada doktor, ada profesor, ada orang-orang yang akademisi bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun Tapanuli Raya ini, saya kira ini sangat tepat. Artinya ini momen lah Pak ya, artinya momen ya, yang harus dikejar ya, harus ditangkap ya Pak ya. Lalu Bupati kenapa bersusah payah? Karena ada moratorium. Iya, iya benar. Sampai sekarang moratorium tentang pendirian universitas negeri itu masih ditahan oleh pusat. Dengan ini saya selaku pemerhati pendidikan menekankan kepada pemerintah, adillah tentang pendidikan. Berikan kesempatan kepada kami didirikan di sini Universitas Negeri Tapanuli Raya. Seperti daerah-daerah lain. Seperti daerah-daerah lain. Lihat Brawijaya, lihat Jember, lihat mana-mana, lihat di Gresik. Saya bilang semua itu nanti ada di Indonesia. Maunya kami selaku orang yang sangat berminat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diberi kesempatan kepada kami untuk mendirikan Universitas Negeri. Itu Pak ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin yang dilakukan Pak Bupati, orang banyak mungkin tidak paham. Iya. Orang tidak tahu bahwa ada portal mengenai moratorium. Iya, betul. Tentang moratorium untuk mendirikan universitas negeri. Iya.
Lalu upaya bupati apa? Jika ini tetap masih Departemen Agama yang Kementerian Agama yang mengelola, ini keterbatasan itu sangat terbatas lah. Artinya perkembangan daripada universitas itu sangat terbatas lah, sangat terbatas. Nggak bisa artinya untuk umum nggak bisa masuk, nggak bisa gitu ya. Bisa juga masuk kalau dibuka prodi-prodi, tetapi yang menyelenggarakan itu tetap Kementerian Agama. Iya, benar-benar. Izinkan saya tidak terlalu mau mengecilkan oleh Kementerian Agama. Saya sampai sekarang lebih yakin Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi. Itu. Menteri Agama biarlah diurusi masalah urusan keagamaan ya. Untuk pendidikan nggak usah lah. Iya, benar. Lalu kita serahkan ke Dikti. Artinya jangan berkecamuk antara agama, Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan perguruan tinggi ya kan. Sehingga apa yang selama ini dijalankan nggak maksimal dan buktinya Pak, artinya alumni daripada sekarang ini mereka mau mencari kerja sulit Pak ya. Nggak diterima karena nggak ada persiapan gitu. Ini bisa saya jelaskan. Di sini ada sekolah jurusan teologi ya. Iya, teologi. Mereka tidak diterima di HKIP. Kenapa? Karena HKIP punya apa sendiri ya, perguruan sendiri ya. Iya. GKP juga sama. Beda dengan UIN. Iya. Beda. Karena mereka punya jurusan masing-masing, punya banyak punya banyak lowongan di luar ASN, ada pesantren, betul, ada bank syariah, betul, ada banyak lembaga-lembaga, bahkan sampai ada dipekerjakan di MUI, betul, untuk tenaga ahli mengenai halal, sertifikat halal ya, halal, banyak, kami tidak, jujurlah. Artinya tamatan dari teologi ini udah mau kemana, udah nggak bisa lagi Pak, mau kemana ya? Itu. Karena gereja-gereja, artinya kelompok gereja-gereja sendiri nggak udah punya sendiri ya Pak? Jadi itu yang mungkin kurang dipahami teman-teman. Jangan dianggap kalau ini dirubah menjadi Untara, menghilangkan nilai-nilai kekristenan, tidak. Ada di sini. Artinya tidak seperti itu maksud dari Pak Bupati sendiri ya Pak ya. Jujur saja saya orang yang sangat kritis mengenai pendidikan. Iya, benar. Mungkin bisa ditanya orang, bahkan 2 kali ini Bupati ini saya RDP kan mengenai kebijakan pendidikan. Iya. Di DPR. Tapi saya tidak buta melihat apa upaya yang sangat besar ini. Iyalah, artinya ini peluang yang cukup besar ini Pak yang harus ditangkap. Jujur saja saya tidak pernah dipanggil Bupati untuk mendukung ini, tidak. Saya yang datang. Oh gitu. Saya yang inisiatif. Kenapa? Karena saya anggap ini suatu upaya yang sangat besar. Iya. Artinya kerja besar deh ini Pak. Kerja besar ini. Iya Pak. Itu makanya saya buat di medsos, dia pemikir besar. Iya, benar. Harusnya didukung. Lalu kan kalau saya buat ini terlalu ekstrim. Ya. Tadi sudah Anda katakan bahwa ya lulusan itu juga harus menjadi perhitungan. Iya. Ini sama dengan pabrik sekarang. Iya. Untuk apa kita terus bangun pabrik kaos kaki kalau memang tidak ada lagi pasar, kan? Iya. Kalau tidak pasar. Iya. Jadi saya kira kita harus berinovatif lah, melakukan artinya ekspansi ekonomi ya, sehingga bisa membangun, artinya merubah kondisi dia Pak ya. Itu yang saya memang betul-betul dukung. Iya. Kalau itu apapun kata orang, saya dibully masalah ini saya nggak masalah. Tetapi ini saya anggap kalau ini terjadi, kalau ini dibangun universitas negeri umum di daerah ini, saya angkat tangan lah sama Pak Bupati. Artinya saya sangat hormat, sangat luar biasa lah artinya perjuangan lalu ini. Kalau tidak bisa apa yang saya katakan tadi, pemerintah pusat membangun universitas negeri di sini umum, jikapun ini transformasi menjadi menjadi Untara, ya saya juga dukung. Iya. Jangan dianggap itu menghilangkan kekristenan, tidak. Iya. Benar. Untuk apa? Itulah kira-kira yang menurut saya
kenapa saya selaku pemerhati pendidikan daerah ini mendukung itu, memang itu yang visinya yang saya lihat jauh ke depan. Itu seperti itu. Ya, pemirsa Mona Lisa, itu tadi gambaran yang disampaikan oleh Pak Martua sebagai pemerhati pendidikan. Beliau juga sangat mengapresiasi kinerja daripada Pak Bupati, yaitu Pak Nixon Ababan, yang melakukan terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Dan menurut beliau itu kerja besar. Dan momen-momen ini nggak kita manfaatkan, ini akan menjadi artinya akan menjadi penyesalan seumur hidup. Dan peluang, pemirsa, peluang tidak ada untuk yang kedua kalinya. Peluang hanya sekali. Dan ini kerja berat ini, kalau ini tidak kita dukung, mungkin sampai kapanpun Tapanuli Utara, khususnya di Tarutung, tidak akan ada universitas negeri. Pak, yang terakhir, tadi Bapak sudah memberi gambaran-gambaran. Artinya, apa kira-kira harapan kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi gambaran daripada Pak Bupati sendiri, itu dapat dicerna oleh masyarakat, khususnya masyarakat awam ini Pak ya, tentang artinya, makanya tadi sempat juga Pak Bupati mau dengar, gimana kita mau dengar kita cakap, yang kita cakapkan anak SD, yang kita dengar anak SMP, yang kita dengar anak SMP, SMA. Lebih bagus kita mendengar apa yang kita menjadi sajian dan diskusi kepada para sarjana. Artinya mereka membilangkan A bukan berarti A itu B, tapi A itu ada A plus, ada A minus, kan seperti itu Pak. Untuk yang terakhir ini Pak, apa sih artinya dengan berdirinya Untara? Dengan berdirinya Untara ini, paling tidak apa kira-kira harapan Bapak kepada masyarakat lah khususnya? Ini kan persoalan kepada masyarakat ini Pak. Ketika masyarakat mendukung, masalah pro kontra. Ya, masyarakat mendukung dan tidak ada gesekan, apa yang menjadi keinginan pemerintah pasti akan dapat terlaksana dengan baik. Boleh Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Saya meminta dengan sangat kepada yang pro kontra masalah Untara. Yang pertama, ya tulislah kalimat-kalimat yang sopan. Ya. Tidak menghujat, tidak membuli, tidak memaki-maki di dalam medsos. Masalah perbedaan itu kita hargai. Ya. Ada pihak orang yang tetap mempertahankan itu menjadi Universitas Kristen Negeri, kita dukung. Ya. Dengan apa semangat mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Bupati untuk mentransformasi IAKN menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya, ya juga harus kita dukung. Ya. Artinya jangan kita berdebat di bawah ini, padahal ini kepentingan yang sangat umum. Ya, sangat besar. Sangat besar. Itu makanya saya tulis bahwa kenapa Bupati dibully. Saya tidak suka. Kalaupun kami sekarang di medsos berbeda pendapat dengan sesama kami, tetapi janganlah keluar kata-kata kasar. Ya. Karena sebagai orang Timur ya Pak, sebagai orang Timur ya. Dan sebagai orang Batak juga tidak pernah kami memahami. Artinya artinya membuat sanksi terhadap saudara sendiri kan seperti itu Pak ya. Jadi ini biarlah sekarang Pak Bupati kita sudah menyampaikan ini ke Presiden. Saya anggap masyarakat Utara perlu mendukung. Ya. Yang kedua, jikapun ini nanti tidak disetujui pemerintah, tetapi UKN yang disetujui ya mari juga kita. Artinya tetap kita mendukung apa yang menjadi tapi program. Tapi saya anggap ya pemerintah juga tidak bodoh. Ya. Pemerintah akan membuat suatu keputusan yang terbaik untuk daerah Tapanuli Raya ini. Iya, benar. Itu saya kira yang bisa saya katakan. Oke, terima kasih Pak Pak Situmorang, Pak Martua. Ya pemirsa, kita sudah berbincang-bincang tentang kondisi daripada Universitas Untara, juga berbincang-bincang berkaitan dengan masyarakatnya. Hari ini kita membahas tentang 7 inspirasi untuk anak negeri, salah satunya yaitu pendidikan. Dan kita akan melangkah lagi dengan tagline-tagline lainnya, yaitu kesehatan, kuliner,
traveling, UMKM, pertanian, dan pendidikan. Kita akan menyajikan berita-berita spektakuler yang dapat menjadi edukasi bagi masyarakat, menjadi pelajaran bagi masyarakat, terkhusus di daerah Tapanuli Utara ini dan kondisi di negara Indonesia. Kami dari Tarutung mengucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, ikutin terus tayangan-tayangan kami, dan kami akan menyajikan berita-berita lebih spektakuler lagi. 7 inspirasi untuk anak-anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, Horas. horas.